Sebelum kita membahas tentang sejarah gereja GPDI Rasuli Permas Jakarta, kita akan membahas tentang sejarah besar gereja GPDI. William Henry O'Wheeler lahir pada tahun 1875 di Nottingham, Inggris. Beliau adalah pendiri gereja Bethel Temple, Seattle yang sekarang dikenal dengan nama Bethel Christian Missionaries. Pelayanan ini dimulai dari Pine Street Pentecostal Mission yang terletak di pusat kota Seattle antara Second dan Pine pada sekitar tahun 1910-an. Disinilah tempat cikal bakal misi Pentekostal ke Indonesia. W.H. O'Wheeler dibaptis ketika berusia 16 tahun dan menempuh pendidikan di sebuah misi di Sudan, Afrika Selatan. Di awal tahun 1890, ia pindah ke Kanada. Setelah itu, ke Amerika dan pada tanggal 10 Agustus 1899 tiba di Spokane, Washington. Di Pine Street Mission, Rev. O'Wheeler kemudian diangkat menjadi gembala. Tahun 1919, dibangunlah sebuah gedung baru di 7th Avenue dan Oliver Street. Di tempat inilah diadakan ibadah yang kemudian melahirkan misionaris-misionaris yang dikirim ke luar negeri antara Richard Dickvan dan Cornelius E. Crosby yang membawa api Pentakosta ke Indonesia. Kemudian pada awal musim semi tahun 1920, dimulailah pembangunan sebuah gedung gereja yang lebih luas lagi di 3rd Avenue dan Bard Street. Setelah 23 tahun mereka menempati gedung gereja tersebut, kemudian Tuhan memberi sebuah tempat di Crystal Point. Pada zaman pendudukan Jepang tahun 1942, nama Belanda itu diubah menjadi Gereja Pentekosta di Indonesia. Ketika itu, Ketua Badan Pengores OMEM atau Majelis Pusat adalah Pendeta H.N. Rukat. Selain perkembangan perlu juga dicatat beberapa perpecahan yang kemudian melahirkan gereja-gereja baru, di mana para pendirinya berasal dari orang-orang GPDI, antara lain Pendeta Holiong, pendiri gereja GPDI yang bersama Pendeta Van Gessel pada tahun 1950. Berpisah dengan GPDI dan mendirikan GBIS, Pendeta Isaac Leu pada tahun 1959, keluar dan mendirikan GPPS. Sebelumnya pada tahun 1936, misionaris R.M. Deven dan R. Busmi keluar dan membentuk Assemblies of God tahun 1946 bersama Pendeta Tan Hock. John berpisah dan membentuk Gereja Isa Al-Masih dan lain-lain sebagainya. Tahun 1935, Pendeta Suloy dan kawan-kawan merintis pelayanan ke Kupang NTT tahun 1930. Pendeta Debor disusul Pendeta E dan A.F.S. Wessel ke Kalimantan Timur tahun 1940. Pendeta JMP Batubara menebas ladang Kalimantan Barat atau Pontianak. Pendeta Yonatan Kar pelopor Injil Pentakosta di Irian Jaya, dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Karena mereka, GPDI berubah menjadi gereja yang besar, dan GPDI juga bertumbuh menjadi sangat besar. Yang kedua yaitu struktur organisasi GPDI. Forum tertinggi dalam forum GPDI ialah musyawarah besar yang diadakan 5 tahun sekali. Selain menetapkan garis besar program gereja atau GPK, Mubes juga berfungsi memilih pimpinan tingkat nasional GPDI yang disebut Majelis Pusat. Majelis Pusat sekarang beranggotakan sebanyak-banyaknya yaitu 24 orang, seorang ketua umum, beberapa orang ketua, seorang sekretaris umum, beberapa orang sekretaris, seorang bendahara umum, beberapa orang bendahara, dan yang lainnya memimpin departemen. Departemen Penginjilan, Pengembalaan, Pendidikan, dan Pengajaran, Organisasi Pertumbuhan Gereja, Diakonia, dan Pembangunan. Kemudian Majelis Pusat mengangkat pengurus-pengurus wadah tingkat nasional
yang disebut Komisi Pusat berjumlah 9 buah, yaitu Pelayanan Anak Pentakosta, Pelayanan Remaja Pentakosta, Pelayanan Pemuda Pentakosta, Pelayanan Wanita Pentakosta, Pelayanan Pria Pentakosta, Pelayanan Profesi dan Usahawan Pentakosta, Pelayanan Anak-anak Hamba Tuhan, Pelayanan Mahasiswa Pentakosta, dan Komisi Penginjilan Pentakosta. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami, yaitu tentang sejarah GPDI Rasuli Perumnas Silakita. Baiklah, mari sama-sama kita lihat tampak luar Gereja GPDI Rasuli Perumnas Silakita. Dan mari kita lihat sama-sama tampak di dalam Gereja GPDI Rasuli Perumnas Silakita. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil observasi kami Gereja GPDI Rasuli Perumnas Silakita. GPDI atau Gereja Pentakosta di Indonesia yang berada di Perumnas Silakita berdiri pada tanggal 27 April 1997, tepatnya pada hari Jumat. Gereja ini didirikan oleh Pendeta Esron Pasaribu dan istrinya, yaitu Ibu Solide Rajaku. Dan gereja ini merupakan milik pribadi oleh Pendeta E. Pasaribu. Sebelum gereja ini didirikan, jemaat beribadah di rumah-rumah para jemaat. Jemaat mula-mula yang ada pada gereja ini berkisar sekitar 18 orang dan sekarang berkisar 260 orang. Jadwal ibadah di gereja GPDI ini yaitu pada hari Minggu, khusus untuk sekolah minggu mulai pukul 8 hingga pukul 9 pagi. Sehingga pada ibadah raya yaitu pukul 10 hingga selesai. Jadwal ibadah untuk sel ataupun sektor-sektor yaitu hari Selasa untuk sel Immanuel, Rabu untuk sel Philadelphia, dan Kamis untuk sel Gabriel. Dimulai pada setiap pukul 7 malam sampai dengan selesai. Khusus hari Jumat merupakan doa untuk para pelayan gereja. Jika tidak ikut berdoa, maka tidak akan bisa melayani. Hari Sabtu khusus untuk para remaja dan pemuda. Remaja dimulai pukul 6 sore hingga pukul 8 malam dan pemuda yaitu sekitar pukul 8 sampai dengan selesai. Anak sekolah minggu di gereja ini kurang lebih 80 orang dan guru sekolah minggu berkisar 18 orang. Anak sekolah minggu gereja ini dibagi dalam 3 kelompok, yaitu Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Kor yang ada di gereja GPDI ini yaitu kor remaja, kor kaum ibu, dan kor kaum pemudi. Adapun perlombaan yang dilakukan ketika hari besar yaitu 2 kali dalam setahun. Ada manortor, nyanyi, puji-pujian, baca buka Alkitab, dan lain-lain. GPDI memiliki situs YouTube dan juga Facebook yang bernama GPDI Rasuli Perumnas Silakita. Di masa COVID-19 ini, gereja ini tetap terbuka untuk melayani dengan cara melakukan siaran langsung ataupun tidak langsung, sehingga mereka dapat beribadah di rumah. Mahasiswa-mahasiswa IAKN yang berada di gereja GPDI Rasuli ini kurang lebih sekitar 70-90 orang. Gereja ini juga pernah dilakukan untuk merayakan Natal, yaitu Natal SD, SMP, bahkan SMA. Gereja ini sudah diperbaiki sebanyak 2 kali dan perbaikan gereja pernah dibantuan oleh pemerintah. Tetapi pada umumnya merupakan swadaya ataupun keinginan gereja itu sendiri. Media yang digunakan beribadah yaitu infocus dan laptop. Alat musik yang digunakan ketika beribadah yaitu ada gitar bass, piano, bahkan ada seruling. Pemain musik yang digunakan ada laki-laki dan juga ada perempuan. Ada juga anak IAKN maupun non-IAKN. Baptisan yang dilakukan yaitu baptisan air yang dilaksanakan di pantai, kolam, sungai, ataupun tempat khusus yang lain. Gereja GPDI ini
akan berencana membuka cabang yaitu di Siborong-Borong dan juga Huta Tinggi. Baiklah, di video selanjutnya kita akan